Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Pentakosta bagi setiap keluarga yang beribadah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta saat ini. Tema ibadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta ini adalah kasih menumbuhkan harapan. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. Pemberita firman adalah Pendeta Slamet Iskandar, MSI, KMJ GPIB Sumber Kasih, Jakarta Selatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu-minggu sesudah pencurahan Roh Kudus. Inilah saat-saat kita merayakan perjuangan gereja di tengah tantangan zaman. Bagaikan bahtera yang berlayar mengarungi samudera lepas, yang kadang teduh, tetapi terkadang juga dihantam badai dan gelombang. Namun, kita tidak berjuang atau berlayar sendiri. Roh Kudus yang telah dicurahkan dan memenuhi hidup kita akan selalu membimbing dan menolong kita, sehingga kita tidak kehilangan semangat, kasih, dan harapan ketika menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, serta badai kehidupan. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah, serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, dengarlah nas pembimbing pada ibadah ini. Saya baca dari Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikat engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat, mari kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati. Termulia namamu di surga dan di bumi, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami bersatu denganmu. Kami manusia rapuh dan berdosa, namun Engkau mengampuni dan menerima kami yang tulus mengaku dosa kepadamu. Engkau juga membaharui kami, memberikan kami hati yang baru, pikiran yang bersih, dan visi yang jelas untuk melaksanakan misimu di Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati dan jalani dalam tatanan normal baru selama masa transisi ini. Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran dan fisik, berperilaku baik, benar dan adil dalam keluarga maupun dalam interaksi dengan sesama dimanapun kami hadir, serta menghargai keselamatan bersama. Kami bersyukur atas kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan dengan cuma-cuma kepada kami masing-masing menurut ukuran pemberian Kristus. Ingatkan kami untuk menggunakan dan mengembangkannya dalam karya layan kami, menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Tebarkan semangat kami untuk mewartakan Injil Kristus melalui perkataan dan tindakan kami. Biar melalui belas kasih yang kami berikan dengan tulus, akan tumbuh iman dan pengharapan di hati dan batin semua orang yang susah, sedih, putus asa dan menderita, untuk meyakini bahwa bersama Tuhan Yesus akan ada hari esok yang lebih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin.
Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman-Nya, marilah kita dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Alfred Tutuiha. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabdanya. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati.
sehingga memungkinkan pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk menyelenggarakan ibadah bagi kemuliaan Allah. Karena itu Tuhan, kesempatan ini juga kami merindukan sabda-Mu yang akan kami baca melalui Alkitab, kami dengarkan dan kami renungkan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus yang mau menuntun dan membimbing kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan selanjutnya, mohon Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ini dalam kehidupan yang konkret. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Rut, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ke-14, yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya, dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Rut yang baru kita baca ini adalah kitab yang sangat unik. Unik karena kita melihat dari sisi judulnya, kitab ini diberi judul dari nama seorang perempuan, yaitu Rut. Padahal peranan perempuan pada masa itu sangatlah minor. Perempuan pada saat itu dianggap sebagai manusia kelas 2, sehingga tidak diperhitungkan. Tetapi kita melihat kitab ini sangat unik, dan lebih unik lagi adalah bahwa Rut adalah bukan bangsa Israel. Rut adalah orang Moab atau perempuan Moab, yaitu salah satu bangsa yang adalah musuh Israel. Saudara-saudara, lahirnya sebuah cerita tentang Rut ini dilatar belakangi oleh karena adanya bencana kelaparan. Kelaparan dalam kitab Rut ini terjadi pada era hakim-hakim, yaitu dari saat kematian Yosua hingga kemunculan monarki Israel, yaitu pemerintahan Raja Saul. Era hakim-hakim ini identik dengan terjadinya dekadensi moral dan religi bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel melakukan pelanggaran terhadap Allah, Allah menurunkan hukumannya. Tetapi Allah tidak mengirimkan. Allah mengirimkan hakim-hakim yang menjadi penyelamat umatnya. Akibat dari kelaparan ini terjadi sebuah migrasi dari sebuah keluarga Elimelek. Bersama dengan istrinya Naomi dan 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kelion. Mereka bermigrasi dari Bethlehem ke Moab yang jaraknya sekitar 80 km dengan berjalan kaki sekitar 7 sampai 10 hari. Kelaparan ini digambarkan secara ironis dan hebat oleh kitab Rut ini. Yang pertama, kelaparan ini terjadi di kota kecil Efrata, Bethlehem. Efrata berarti berbuah, sedangkan Bethlehem artinya rumah roti. Di tempat yang seharusnya berkelimpahan dengan makanan, justru disitulah kelaparan itu terjadi. Kedua, migrasi yang diakibatkan hebatnya kelaparan itu
merupakan ide dari keluarga Elimeleh, yang arti namanya Allahku adalah Raja. Kepala keluarga yang arti namanya Allahku adalah Raja justru tidak menikmati hak-hak seorang raja. Yang ketiga, hebatnya kelaparan itu mengakibatkan keluarga Elimeleh harus menetap sebagai orang asing di Moab. Artinya, dengan status orang asing, kepindahan mereka berlangsung cukup lama, bukan sebentar. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam cerita selanjutnya, setelah kepindahan Elimeleh, keluarganya ke Moab, tiba-tiba saudara-saudara, Elimeleh digambarkan mati dan tanpa alasan apapun. Sangat ironis. Elimeleh, sang kepala keluarga, yang berinisiatif memindahkan seluruh keluarga ke negeri asing untuk menyelamatkan keluarganya dari penderitaan. Tapi justru dia mati bukan dapat melanjutkan kelangsungan hidup seperti yang dicita-citakan dan diharapkan. Tentu saja saudara-saudara, Naomi menjadi sangat sedih karena ia harus kehilangan suami dan dia harus bertanggung jawab untuk kedua anak mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tentu saja Naomi bertambah sedih karena di sana dia harus kehilangan putranya. Dan putranya itu harus menikah kepada perempuan Moab. Dia tahu bahwa Abraham, leluhur bangsanya, bersusah payah mencarikan istri bagi Ishak putranya dari antara kerabatnya yang menyembah Allah. Namun saudara-saudara, Mahlon dan Kilion tetap menikahi perempuan Moab. Sayangnya saudara-saudara, tidak terlalu lama dari perkawinan ini, Mahlon dan Kilion diceritakan mati tanpa alasan. Sekalipun Naomi menanggung duka, khawatir dan kecewa, Naomi tetap berupaya untuk memperlakukan kedua menantunya itu, yaitu Rut dan Orpa, dengan kebaikan hati dan kasih yang tulus. Saudara-saudara, apakah cerita dari ini akan membawa kebaikan? Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari tokoh-tokoh peran dalam cerita Rut ini. Yang pertama, saudara-saudara, Elimeleh sebagai kepala keluarga, karena bencana kelaparan, dia mengambil keputusan untuk bermigrasi ke Moab demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya.
karena dia memandang dan berpikir bahwa di negeri asing akan lebih makmur dan sejahtera. Pilihan ini dilihat dari segi iman. Tentu salah. Karena bertentangan dengan iman Abraham. Umat Israel itu adalah umat perjanjian Allah, umat pilihan Allah, dan tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Seharusnya Elimelech beriman kepada Allah dan bergantung kepada pemeliharaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, Mahlon dan Kelion menikahi perempuan asing. Padahal hukum Musa memperingatkan bangsa Israel agar putra-putri mereka tidak menikah dengan orang asing. Karena bisa membuat mereka menyembah kepada berhala. Tetapi saudara-saudara, sekalipun ibunya atau Naomi sudah memperingatkan mereka, mereka tetap menikahi perempuan Moab itu. Itu berarti saudara-saudara, mereka berkeinginan untuk menetap di Moab atau di negeri asing itu, yaitu tinggal di sana untuk selamanya dan tidak kembali ke Israel. Artinya saudara-saudara, sikap Mahlon dan Kelion tidak lagi berlindung kepada Allah Israel, tetapi kepada dewa-dewa Moab. Pada ketika tokoh peran ini, saudara-saudara, yaitu Elimelech, Mahlon, dan Kelion, ada pada ending cerita yang tidak menyenangkan. Karena mereka digambarkan mati tanpa alasan, sama dengan Elimelech. Saudara-saudaraku, yang ketiga kita belajar dari Naomi, Rut, dan Orpa. Ketiga tokoh peran perempuan ini, kita melihat dari mereka sebuah kualitas spiritual atau iman mereka. Kalau Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi dia kembali memahami bahwa Bethlehem itu artinya rumah roti. Suatu istilah untuk menggambarkan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kalau Naomi kembali ke Bethlehem, dia sedang kembali ke damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Naomi menyadari dan tahu persis bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Allah tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Oleh karena itu, mungkin di sini ada satu penyesalan. Naomi ingin kembali ke Bethlehem atau ke Israel. Atau dengan kata lain, dia berbalik dan bertobat kepada Allah. Secara rohani atau spiritual, dia tahu bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Allah tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Sedangkan Rut dan Orpa nampak jelas bedanya dalam kualitas iman.
Rut bersiteguh untuk tetap mengikuti Naomi pulang ke Israel. Sedangkan Orpa, saudara-saudara, dia memilih pulang kembali ke negerinya, yaitu Moab. Kembali kepada orang tuanya. Dan Rut memilih mengikuti Naomi. Dan dia tidak takut apa yang akan terjadi untuk ikut Naomi itu. Keberanian itu, saudara-saudara. Dan iman atau spiritual, dia mengatakan, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu sebagai satu keberanian menyatakan iman. Karena dia memiliki paham setelah dia hidup bersama dengan Naomi. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Saudara-saudara, cerita Rut ini bukanlah sekedar cerita seorang yang berubah bangsa atau kaum. Yaitu dari Moab menjadi Israel. Cerita ini adalah sebuah cerita tentang seorang yang belajar untuk memaknai atau memahami kehidupan dari sisi iman. Dan bukan dari sisi akal budi. Sebab, saudara-saudara, kalau dinilai dari segi akal budi, maka akan lebih aman bagi Rut untuk kembali kepada kaumnya. Namun demikian, saudara-saudara, Rut memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan kepada Tuhan dan dalam tangan Tuhan. Dan Rut, saudara-saudara, menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan dan penuh dengan kesabaran. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca seluruh kitab Rut, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini berakhir dengan happy ending. Yaitu ketika dikatakan, lalu Boas akan menikahi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, silsilah dari kitab Rut memperlihatkan bahwa Allah sesungguhnya memiliki rencana atas umat dari negeri ke generasi. Generasi ke generasi dipelihara oleh Tuhan. Ia menyatakan karyanya dari masa ke masa. Maka terlihat betapa sempurna rencana Allah. Meskipun umat tidak mengetahui apa yang sedang Allah kerjakan. Di tengah situasi yang mengikis pengharapan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini seringkali dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, dan rintangan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sanggup menggantikan tantangan itu menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah tantangan, kesulitan, dan rintangan itu menjadi sesuatu yang baik
dan berguna. Kalau setiap orang menjalani hidup itu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 membuat kita tidak bebas bergerak dan beban hidup menjadi sangat berat. Tetapi saudara-saudara, kita dapat melewati kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bergantung kepada Dia dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudara, seperti Rut dalam sebuah pengakuan imannya, Allahmu adalah Allahku, itu diwujudkan dalam ketaatan dan juga dalam kesabaran menjalani hidup yang penuh tantangan itu. Nah, saudara-saudara, ini yang saya katakan bahwa dalam kehidupan ini ada sebuah cita-cita bahwa setiap orang mengharapkan dalam kehidupan ini ada happy ending, tetapi tidak mudah karena manusia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, kesulitan, tantangan, dan bahkan persimpangan dan pilihan. Happy ending itu, saudara-saudara, adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah film yang berakhir dengan indah. Seperti harapan kebanyakan penonton. Nah, apakah kehidupan Rut berakhir dengan happy ending? Saudara-saudara, kalau kita membaca, saya katakan sekali lagi, kitab Rut ini seluruhnya, maka happy ending itu didapatkan oleh Rut. Sebab ketika Boas menikahi Rut, Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Obed. Obed itu adalah ayah dari Isai. Isai itu adalah ayah dari Daud, Raja Israel, yang sangat populer itu. Dan Daud, saudara-saudara, atau Yesus Kristus disebut sebagai keturunan Daud. Itu berarti, saudara-saudara, Rut yang adalah bangsa asing, tetapi dia diperkenankan dan dilibatkan untuk masuk dalam garis keselamatan. Sebab keselamatan lahir dari keturunan Rut yang adalah bangsa asing. Dan tentu bangsa Israel sangat sulit untuk memahami ini. Karena bangsa Israel mengaku diri sebagai keturunan Abraham. Tetapi saudara-saudara, juga menganggap bahwa bangsa asing adalah bangsa yang tidak sama dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan justru mengutus Rut untuk ikut di dalamnya. Ini menjadi sebuah kritik bagi bangsa Israel dari kesombongan rohani itu. Dan ternyata Tuhan juga melibatkan siapa saja yang mau dipakai sebagai jalan keselamatan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita dihadapkan dengan kesulitan, terutama saat ini. Kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membatasi gerak kita, yang membatasi kerja kita, yang membatasi pengabdian dan pelayanan gereja. Saudara-saudara, Tuhan bisa merubah situasi ini menjadi situasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang percaya dan menaruh hidupnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana
dalam situasi begini bisa bergantung pada Tuhan, itu nampaknya sangat sulit. Saya ingin memberikan contoh. Berserah dan bergantung kepada Tuhan itu sama dengan seekor ulat yang berjalan di jalan tol. Nah, ceritanya begini, saudara-saudara. Di situ ada jalan tol yang sangat luas dan besar. Kemudian ulat ini tinggal di sebelah kiri jalan tol. Tetapi tempat yang ditinggali dia ini adalah rumputnya kering. Tidak ada tanaman yang hijau untuk dimakan. Dia hidup dalam kelaparan. Dia hidup dalam kesulitan. Dia hidup dalam penuh kecemasan. Karena itu, saudara-saudara, dia mesti berusaha dan dia harus bermigrasi ke sebelah jalan tol di sana. Kemudian ulat itu mulai berjalan. Dan sampai di jalan ada seorang laki-laki yang tinggi besar berjalan. Dan kakinya hampir menginjak ulat itu. Kemudian laki-laki ini marah. "Hai ulat, kamu ini gila. Kamu hanya sekecil itu. Kamu akan berjalan menuju seberang tol. Kamu tahu bahwa jalan tol ini setiap hari ribuan kendaraan yang melewati di situ. Kamu saya ingatkan, pulang kembali ke tempatmu, jangan lanjutkan menyeberang ke jalan tol itu. Sebab kamu akan mati dilindas oleh kendaraan-kendaraan itu." Tetapi saudara-saudara, ulat ini tidak mengindahkan peringatan seorang laki-laki yang besar ini. Laki-laki yang besar ini hanya bilang, "Dasar keras kepala kamu." Ulat ini terus berjalan. Kendaraan memang lewat, terus banyak sekali simpang siur. Ada truk-truk besar, ada kendaraan-kendaraan yang lebih cepat. Tapi ulat ini terus dia berjalan. Sampai di ujung sana, saudara-saudara, ulat ini tetap hidup dan tidak mati. Kemudian sampai di ujung di sana, Allah berbisik kepada dia, "Tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu." Dan seolah-olah ulat itu berkata, "Terima kasih Tuhan, syukur dan terpujilah namamu." Itu orang yang berserah kepada Tuhan. Dan menjalani hidup, kita belajar dari Rut. Rut juga menjalani dengan ketaatan, dengan kesabaran, walaupun tantangan begitu banyak dan besar. Tapi pada akhirnya, Rut pun ceritanya berakhir, atau dengan ending, atau happy ending yang diperolehnya. Sebab dia justru menjadi nenek moyang Yesus dan masuk dalam sejarah keselamatan yang namanya dibaca oleh orang seluruh dunia, diagungkan oleh banyak orang. Karena itu saudara-saudara, mari kita serahkan hidup kita, walaupun kita masih di situasi pandemi COVID-19. Tuhan bisa merubah situasi ini menjadi kebaikan untuk kita. Kita bisa mengembangkan hidup sebagai orang beriman di tengah-tengah penderitaan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita. Dan hendaklah masing-masing berkata dalam hati dan mulutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita bersatu hati di dalam doa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur karena kami boleh memuji dan memuliakan Allah. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu yang memberikan energi baru dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan spiritual. Kami makin bertumbuh dan kuat melalui firman ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari cerita Alkitab ini, di mana cerita ini bukan sekedar cerita, tetapi ini adalah sebuah cerita yang menguatkan iman, yang memberikan pertumbuhan spiritual yang baik. Karena hidup dan kehidupan yang banyak dihadapkan dengan tantangan dan rintangan. Tetapi Tuhan dapat membuat berbagai macam kesulitan. Tantangan dan rintangan itu berubah menjadi suatu manfaat yang berarti dalam kehidupan ini. Seperti hamba-Mu Rut, di mana ia memiliki satu tekad yang menyatakan dengan iman, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan itu sebagai satu tanda keberanian iman untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan konkret. Dan Rut menjalani hidup itu dengan ketaatan, dengan kesabaran untuk mencapai akhir yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, terima kasih firman ini. Biarlah firman ini boleh menyentuh hati dan pikiran kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera di sini, untuk para presbiter, diaken penatua, untuk unit-unit misioner, dan juga untuk seluruh warga jemaat yang tersebar di sektor pelayanan. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh pengabdian, pelayanan, dalam membina persekutuan di jemaat ini. Tuhan, kami juga mendoakan secara khusus untuk saudara-saudara kami, yaitu Bapak Pendeta, Ketua Majelis Jemaat di sini, dan pendeta-pendeta jemaat beserta keluarga. Tuhan juga berkenan memberkati, menjadikan mereka orang-orang yang Tuhan utus dan mampu membina umat ini dengan baik, sehingga umat ini melalui pembinaannya mereka bertumbuh secara spiritual, makin setia dalam memuji dan memuliakan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Tri Esti Setianingsih, Penatua RS Gultom, Bapak Stefanus Ishak Justus Pieris, Dr. Sylvia B.C. Rikumahu, Bapak Martin Laimena, Ibu Yohana B. Laimena, Ibu Lydia Margareta de Vretus, Ibu F. Tambunan, Ibu Lani Wenas, Ibu Basuki, Ibu Roslina Silalahi Siregar, Ibu Julin L. Lomboan, Ibu Leni Matiata, Bapak A.S. Watimena, Ibu
Carla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmilah Benjamin, Bapak Andreas Triwidodo. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami ini dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhan mengulurkan tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa, memberkati seluruh usaha pengobatan yang dilakukan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati obat-obat yang diminumnya dan juga seluruh tim medis yang Tuhan utus untuk menolong dan membantu mereka, agar melalui usaha pengobatan itu, saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan dan kesembuhan sempurna. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga di sektor, yaitu Bapak Maju Sianipar, Bapak Dumais Wong Karen, Bapak Lus Hansen, Ibu Esther Lina Latu Mahina, Bapak Jordiman Purba, Bapak Sabir Singh, Ibu Maria Magdalena, Bapak Rio Luhulima, Ibu Ida Harnani. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati. Kehadirannya di tengah kehidupan pelayanan di sektor-sektor. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kearifan, serta kemampuan dalam ikut membina persekutuan di sektor-sektor, bahkan di jemaat sejahtera. Tuhan berkati seluruh anggota keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian pula Tuhan untuk berbagai macam kegiatan pelayanan jemaat sejahtera, Tuhan berkenan memberkati, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang membatasi kami untuk bergerak, sehingga kami lebih banyak harus tinggal di rumah, beribadah dari rumah, dan juga bekerja di rumah atau dari rumah. Tetapi biarlah Tuhan, melalui itu kami dapat merenung dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang dibangun, melalui live streaming dan lain-lainnya. Biarlah Tuhan, kami jemaat ini boleh bertumbuh untuk menjadi kemuliaan nama-Mu dalam sebuah kesaksian yang hidup di tengah masyarakat. Tuhan Bapa di surga, kami doakan pula Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh permukaan bumi, khususnya di tengah bangsa dan negara kami Indonesia yang hadir di tengah masyarakat plural. Tuhan berkati persekutuan umat-Mu agar mampu bersaksi dan melayani. Secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, berkati kehadirannya di tengah bangsa ini. Di seluruh wilayah pelayanan GPIB, Majelis Sinode sebagai pimpinan GPIB secara sinodal, berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat dan kearifan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk mereka semua. Tuhan Bapa Surgawi, khususnya Tuhan GPIB yang sedang ada di bulan Pelkes ini, untuk menjalankan panggilan dan pengutusan-Mu, Tuhan tetap memberkati, agar seluruh umat-Mu mampu merenung di rumah masing-masing, tetapi juga mengulurkan tangannya untuk memberi, supaya pekerjaan pelayanan Pelkes di daerah-daerah tetap dapat dijangkau dan dilaksanakan dengan baik. Karena itu Tuhan mohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh aparatur negara yang di daerah sampai di pusat. Tuhan berkati mereka. Lembaga tinggi dan tertinggi negara, jauhkan para pemimpin bangsa ini dari pementingan diri sendiri dan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi biarlah Tuhan, para pemimpin bangsa ini menjadi orang yang takut akan Allah, bersama seluruh rakyat Indonesia membangun negeri ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah Tuhan, seluruh anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya bangsa ini, agama, suku dan ras, tetapi juga kelompok-kelompok, agar
dijauhkan dari pementingan diri sendiri, tapi biarlah boleh membangun kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga tumbuh di masyarakat plural untuk saling menghormati dan juga menopang dalam berbagai hal dan persoalan ini, khususnya dalam menghadapi COVID-19, dimampukan untuk bekerja sama dan saling menopang sehingga COVID-19 dapat selesai dan juga tidak ada lagi di dunia ini. Karena itu Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat bangsa ini. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang lapar, miskin, dan kekurangan, para janda, duda, yatim piatu, terutama mereka yang terdampak akibat COVID, sehingga mengalami kekurangan dan lapar. Tuhan menolong dan memberkati, menggerakkan orang-orang yang berkemampuan lebih untuk menaruh peduli dan mau berbagi terhadap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, bahkan yang tidak terucapkan. Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Karena ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, kita mendengarkan pujian kembali yang akan dipersembahkan oleh adik Karisya Adelaide Permana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus memampukan kami mengerjakan berbagai hal yang baik dan berguna serta mendatang berkat dan rezeki dalam hidup kami. Ini kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan, baik dari kelimpahan yang kami miliki maupun dari kekurangan kami. Terima dan berkati persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pekerjaan menghadirkan sejahtera bagi sesama demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Persilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab, kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi berikut ini. Memasuki bulan Juni 2020, Majelis Jemaat bersama mempersembahkan rema pagi berdurasi 5 menit. Warga Jemaat GPIB Sejahtera dapat mengawali hari dengan doa pagi dan renungan firman Tuhan. Dihimbau bagi orang tua Pelkat PA agar mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah minggu melalui kanal YouTube Pas Sejahtera Jakarta Selatan. Bagi orang tua Pelkat PT agar mengajak anak-anak taruna yang belum bergabung dalam grup WWA Pelkat PT GPIB Sejahtera untuk mendaftarkan diri melalui Kakak Layan, Kakak Wanda, dan Kakak Iste. Nomor telepon tertera pada layar. Pendaftaran kata kesasi CD reguler tahun pelayanan 2020-2021 akan dimulai pada bulan Juli 2020 dan berakhir pada Agustus 2020. Persyaratan lengkap dapat dilihat pada warta jemaat. Pendaftaran peserta kata kesasi melalui kantor majelis jemaat setiap hari kerja pukul 09.00
sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, iuran Kalvari dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera. Konfirmasi bukti pembayar persembahan dapat melalui perjanjian WA, telepon ke nomor yang tertera. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dan segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Iskandar FSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumberkasih DKI Jakarta atas pelayanan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tunjukkan kasih-Mu dan bangunlah persahabatan yang menumbuhkan iman dan harapan dalam hidup sesama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Presbiter yang bertugas pada ibadah ini mengucapkan selamat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.